عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat mana di antara hamba-hambanya yang masih punya hati yang masih hidup, mana di antara hamba-hambanya yang berfikir terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kondisi keadaan mereka. Mereka senantiasa bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa dengan tafakurnya akan ciptaan Allah tersebut berdoa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ujung-ujungnya orang yang beriman dan berzikir kepada Allah tersebut, dia minta agar Allah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jemaah berbahagia, pada malam berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan salah satu kekuasaannya yang bernama gerhana. Khusus dikatakan dalam bahasa Arabnya, yaitu gerhana bulan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ini merupakan tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dan siang, matahari dan bulan, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika engkau melihat tanda-tanda kekuasaannya demikian, maka tidak pantas engkau bersujud menyembah kepada bulan dan matahari tersebut. Akan tetapi selayaknya engkau bertasbih, bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tanda-tanda yang besar itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Fussilat: "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyams wa la lil-qamar fasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, dan janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan tersebut. Janganlah bersujud kepada ciptaannya, janganlah kalian bersujud pada ciptaannya. Akan tetapi sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan ciptaan tersebut jika kamu hanya menyembahnya. Jemaah yang berbahagia, pesan penting dari ayat itu bahwasanya ubudiyah, menyembah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan hal yang sangat utama, yang sangat penting. Ada di antara hamba-hamba Allah, mereka tidak memahami ini dengan benar, sehingga mereka menyembah matahari, sehingga mereka menyembah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
pudar karena hidupnya seorang hamba atau lahirnya seorang hamba. Jemaah berbahagia. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Fa'ina ra'aitumuha, jika kamu melihatnya, fafza'u sholat, maka bergegaslah untuk sholat." Dalam riwayat ini dikatakan, "Fadhkurullah, segera kalian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Kami bisa muliakan. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin hari ini kita termasuk di antara hamba-hamba yang jarang melihat ke langit, yang jarang melihat ke atas. Dengan segala media dan kesibukan kita hari ini, sedikit orang yang melihat ke atas, lebih banyak melihat ke bawah, lihat ke tempat tidurnya, lihat ke tempat kamar mandinya, lihat segala keperluan makanan dan minumannya. Namun dia lupa melihat ke atas, bahwa di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu besar. Orang-orang beriman akan takut ketika melihatnya. Orang-orang beriman akan bertafakur ketika melihat. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Dan hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apakah hati kita hidup ada sudah mati, atau hati kita sudah mati karena sakitnya? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jurur. Jemaah yang saya muliakan, sungguh satu keadaan yang ditampilkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Jika melihat hal-hal seperti ini, mereka gerun, mereka takut. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kondisi seperti inilah yang dikatakan oleh sebagian salafus saleh radhiyallahu anhum dalam ungkapan yang masyhur, tafakkur sa'ah, berpikir sejenak, khairun min 'adalati 60 sanah, lebih bagus, lebih baik dibandingkan dari beribadah selama 60 tahun. Ini bukan hadis, tapi ungkapan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ummu Darda radhiyallahu anha. Bagaimana kondisi Abu Darda radhiyallahu anha ketika datang seseorang bertanya kepada Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, ini sekali setelah meninggalnya Abu Darda, bagaimana keadaan keseharian Abu Darda? Bagaimana keadaan keseharian Abu Darda radhiyallahu anha?" Maka Ummu Darda menjawab, beliau mengatakan, beliau di harinya bertafakkur lana, bertafakkur lana. Beliau berpikir, bertafakkur akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejumlah para salafus saleh radhiyallahu alaihim, mereka juga ada yang bertafakkur lana, sehingga datang kawannya bertanya, "Kamu sudah sampai di mana?" Maka orang yang mulia ini mengatakan, "Aku sudah sampai di Sirat. Aku sedang memikirkan Sirat. Aku sedang memikirkan jembatan yang akan kita lewati nanti di hari nantinya. Apakah aku akan selamat atau tidak?" Jemaah berbahagia, sungguh hati kita hari ini begitu lemah. Kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, namun sedikit pun tidak membuat kita berpikir akan kekuasaannya. Padahal dengan tanda-tanda ini, hendaknya kita merasa kita adalah hamba yang paling lemah, hamba yang kecil, hamba yang tidak berdaya. Andaikan Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan semua kekuasaannya itu, maksudnya ciptaan-ciptaannya tersebut, apa yang terjadi kepada kita yang kecil-kecil ini? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Maka tidak ada yang selamat dalam kondisi yang sangat berbahaya itu, kecuali hamba-hamba yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipesankan kepada kita dalam kondisi yang seperti ini, saat yang seperti ini, diingatkan kepada kita, ini merupakan saat yang mana doa juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang saatnya seperti ini melihat kita. Allah Subhanahu Wa Taala memantau kita, dan pantauan Allah tidak dirasakan kecuali oleh hamba-hamba yang ada dalam dirinya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muraqabah itu tidak akan tumbuh kecuali orang yang imannya sehat, tidak akan lahir kecuali yang ketakwaannya bagus. Jemaah yang saya muliakan, pada waktu yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menjalankan salah satu perintah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Di sana banyak hamba-hamba Allah yang mereka tidak peduli akan keadaan ini. Mereka merasa nyaman dan tentram dan begitu-begitu saja.
Allah memilih kita, menghadirkan kita di tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu yang ditetapkan oleh syariat yang mulia, salah satu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Sungguh ini satu sunnah yang jarang terjadi, sehingga para ulama mengatakan jika gerhana itu telah berlalu, maka tidak ada lagi qada salat gerhana tersebut, tidak ada istilah qada. Jika dia sudah berlalu, maka berlalu begitu saja. Yang beruntung siapa? Mereka yang memanfaatkan waktu itu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara hamba-hamba Allah, mereka lebih bergegas untuk melihat, memandangnya, bukan untuk berzikir, melakukan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki di antara sejumlah hamba yang begitu banyak. Allah hadirkan kita. Syukurlah kepada Allah. Ini tanda-tanda bahwa Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita. Para ulama mengatakan, hendaknya kamu merasa ketika langkahmu menuju ke masjid, kamu hadir di masjid, kamu bertakbir menghadap Allah Azza wa Jalla, sadarilah Allah yang memilihmu, dan di sana masih banyak hamba yang tidak hadir ke tempat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Bukan karena kekuatanmu, la haula wa la quwwata illa billah. Maka jangan berbahagia. Yang perlu kita tafakur saatnya berbahagia adalah sejenak saya berpesan, tafakur akan dosa-dosa kita. Banyaknya dosa kita, banyaknya dosa hati kita, banyaknya dosanya mata kita, banyaknya dosa telinga kita, banyaknya dosa segala anggota tubuh kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan kita dengan kekuasaannya. Kita masih tahu dari kemana ketika keadaan seperti ini. Kita masih tahu dari kemana keadaan seperti ini. Kita masih tahu apa yang perlu kita ucapkan, apa yang perlu kita lakukan. Sungguh ini kemuliaan dari Allah SWT. Kita berikhlas, berniat, ya Allah berikan taubat kepada kami. Jika kita sebelumnya melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka berikanlah ya Allah taubat kepada kami. Ya Allah, jika mata-mata kami selama ini melihat kemaksiatan, dan ada kalanya kami yakin Engkau melihat kami, namun bodoh-bodohnya kami tetap bermaksiat dan memandang kemaksiatan tersebut. Ya Allah, ampunilah kami dalam keadaan seperti ini. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan maha melihat. Telinga kami ada kalanya mendengar kemaksiatan, dan bahkan kami rela membuat telinga kami menyembuhkan segala kemaksiatan. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan kita. Maka setiap kita jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran penting dari keadaan malam yang berbahagia ini. Dan Allah Maha Kuasa, itu dilanjutkan atau dihentikan, Allah bisa menghilangkan. Namun yang paling penting bukan hilang dan atau apanya, akan tapi bagian dari kita dan gerhana itu datang. Kita berdoa kepada Allah akan dosa-dosa kita diampunkan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.